Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tulisan terbaru dari seorang kiai di Cilegon, Banten, pengasuh Pondok Pesantren Al-Khairiyah Citanggil. Tentu bagi masyarakat Cilegon Serang, nama tersebut tidak asing lagi ya. Sebuah pesantren tua yang saya pikir itu kalau tidak salah lebih tua. Kalau saya bilang saya pikir itu bukan berarti mengada-ada atau itu muncul murni dari pikiran saya, enggak, tapi berdasarkan pengetahuan yang telah saya baca dan yang telah saya interpretasi ya. Karena memang Al-Khairiyah itu memang 11-12 dengan Nahdlatul Ulama kalau kita lihat dari sisi usia, atau mungkin lebih tua Al-Khairiyah. Beliau ini pengasuhnya, salah satu pengasuh dari Al-Khairiyah. Beliau mau mencari relevansi ya tentang bagaimana penulisan hadis Imam Bukhari. Dalam hadisnya ini ada kitabnya ya, kitab murah, dengan bagaimana sebuah nasab. Dalam hal ini yang beliau tulis memang nasab Ba'alawi. Ini mohon sebuah kajian ya dari beliau. Ini rintik-rintik hujan, kita ngobrol sambil santai ya. Ngobrol tidak secara langsung, bisa di kolom komentar, tapi ya jangan marah-marah. Kalau tidak sepakat dengan tulisan tertentu, ya silahkan untuk kemudian dikritisi, direvisi, diperbaiki atau apapun namanya. Tapi berikan argumen yang mendidik. Tidak hanya marah-marah agar juga kita tidak hanya mendapatkan marah-marahnya saja, tapi mendapatkan sesuatu dari yang kalian sampaikan. Basically atau ide pokok ya dari yang disampaikan oleh Kiai Alwian, namanya Kiai Alwian ya, seperti yang teman-teman lihat di samping itu, yang ingin disampaikan adalah tentang saintifik ya, saintifikasi dari yang disampaikan oleh Kiai Alwian yang ditawarkan ya. Kita tahu bahwa metode saintifik itu kalau dalam filsafat ya kita bicara filsafat peripatetik ya, artinya dengan metode burhan, metode demonstratif. Dan itu memang kalau kita bicara dalam konteks hari ini adalah metode verifikasi. Harus ada verifikator. Dalam konteks penulisan hadis, Imam Bukhari adalah verifikator. Dari sekian ratus ribu hadis yang dihafalnya, yang ditulis dalam kitab Bukhari, sekitar 7 ribuan. Bahkan ada satu metode yang digunakan oleh Imam Bukhari ketika dalam konteks jarh wa ta'dil, ketika ada perawinya yang statusnya problematik, artinya perawi tersebut dikatakan oleh para ulama fihi nadharun, artinya ada perdebatan di situ tentang bagaimana keadilan dan kebijaksanaan, bukan kebijaksanaan ya, keterpercayaan, ketikohan perawinya itu dipertanyakan, maka Imam Bukhari tidak mencatatnya. Dari hadis yang disebut sahih itu, Imam Bukhari tidak mengambil hadis dari perawinya yang tadi problematik, yang fihi nadharun, tidak. Itu cara Imam Bukhari untuk memverifikasi hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW. Itu kan memang melalui beberapa periwayatan kan, cukup jauh juga jaraknya Nabi Muhammad dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari itu sudah masuk abad kedua, tahun 1100 sekian Hijriah sampai abad ketiga, tahun 260-an Hijriah wafatnya beliau di Uni Soviet ya. Dan yang menemukan ini kuburannya Imam Bukhari menarik adalah presiden pertama kita, Bapak I.R. Soekarno. Apa kaitannya kemudian dengan persoalan nasab yang ingin disampaikan oleh Kiai tersebut, Kiai Alwian, dalam tulisannya itu, bahwa disinilah ada hal yang penting mengenai nasab, yaitu tentang keilmiahan. Jadi untuk mengurai nasab pun harus menggunakan metode saintifik tadi. Dan kalau kita melihat tentang bagaimana cara penulisan Imam Bukhari, walaupun seumpama seorang perawi dikatakan masyhur, tetapi dalam catatannya fihi nadharun, maka Imam Bukhari tidak mengambil itu. Mungkin yang ingin disampaikan oleh Kiai Alwian itu seperti itu juga. Ketika ada seseorang atau kiai, ulama besar, masyhur, populer, tetapi tidak diketahui tentang bagaimana ia menuliskan nama tertentu, kelan tertentu sebagai sanad, tidak bisa diverifikasi. Artinya kan di sini ada pilihannya untuk memverifikasinya, apakah dengan cara otoritatif atau verifikatif. Kalau verifikatif ada verifikatornya di sana. Oke. Cara untuk memverifikasi itu apakah cara, iya benar. Apakah kita ingin mengisbat itu dengan cara verifikasi atau dengan cara cukup dengan otoritas? Kalau dengan otoritas ya maka selesai. Seorang yang populer, yang dianggap besar,
ketika menuliskan sesuatu tidak perlu diteliti karena sudah dipercaya, dianggap sudah dipercaya. Tapi kalau menggunakan verifikasi, kita harus membuat pertanyaan semacam bagaimana kita meyakini itu sebagai kebenaran. Oke, misalnya ditulis oleh seorang yang terpercaya. Kemudian kita pertanyakan lagi bagaimana orang tersebut menuliskan argumennya. Bagaimana dia mengetahui ini dari mana? Bagaimana dia mengetahui ini? Kemudian dari mana dia mengetahui ini? Dan seterusnya pertanyaan-pertanyaan itu dalam metode verifikasi memang diperlukan. Walaupun dalam persoalan nasab, dengan metode seperti ini saya pikir juga banyak yang kemudian tidak tertulis. Karena banyak kemudian kelan-kelan itu yang nama jarak satu nama dengan nama yang lain sangat jauh sekali. Nah, hal-hal yang demikian ini saya tertarik kemudian untuk bicara dari sisi knowledge, pengetahuan, yang kemudian silakan teman-teman untuk berdiskusi, mengambil pendapat atau apapun itu dipersilahkan sih. Saya hanya menyampaikan pikiran-pikiran Kiai Alwian dalam tulisannya dalam konten ini. Terlepas apakah teman-teman sepakat atau tidak, ya tentu itu pilihan teman-teman. Ya mungkin itu saja review saya terhadap tulisan dari Kiai Alwian. Mohon maaf tadi jika bahasa saya tidak terkonstruksi secara rapih. Karena ini saya buat konten secara spontanitas, tidak melalui skrip atau apapun namanya yang sudah dipersiapkan itu. Tapi insya Allah secara substansial, ide pokok yang ingin disampaikan atau yang hendak disampaikan oleh Kiai Alwian, ini saya sampaikan di dalam konten ini. Untuk selengkapnya teman-teman agar supaya bisa menginterpretasikan sendiri tentang yang disampaikan atau yang ingin disampaikan oleh Kiai Alwian, itu langsung saja ke tulisan di RMINU Banten ya. Jadi itu teman-teman yang dapat saya sampaikan sekali lagi. Jadi ketika ada orang yang ingin mengaku, ada orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi, dikatakan di tempat khalayak, maka itu jangan disalahkan ketika ada orang yang menagih apa buktinya. Ini sih yang ingin disampaikan ya. Di situ poinnya di situ. Maka buktikan secara ilmiah. Ya sekali lagi kalau dalam keyakinan siapapun boleh meyakini siapa sebagai keturunan siapa. Begitupun yang disampaikan oleh Kiai Mat dalam tulisan terakhir itu ya, jika Anda yakin atau jika Anda meyakini sebagai keturunan Nabi ya silakan. Tapi jangan larang orang kemudian untuk tidak percaya dengan landasan-landasan pengetahuan. Ini pada akhirnya soal keyakinan ya, siapa meyakini siapa. Oleh karena itu jadikan perbedaan itu sebagai seni, sebagai dinamisme dalam kehidupan kita, jangan dijadikan sebagai perdebatan yang berlebih sampai gontok-gontokan, sampai olo-oloan, sampai membenci, sampai meledek. Itu jangan sampai terjadi. Apalagi ada bullying dan segala macam itu jika terjadi, wah ini sudah tidak sehat ya, begitu ya. Jadi kira-kira begitu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, tapi ya saya inginnya sih semuanya damai, adem-adem. Ada perbedaan itu ya jangan dijadikan perselisihan terlalu berlebih lah. Ini juga kan tidak sehat kemudian untuk bagaimana suasana sosio keagamaan kita, kemudian untuk keadaan kita sebagai makhluk sosial yang bernegara, yang hidup satu bangsa juga, satu negara. Kalau ribut-ribut itu tidak enak juga kan untuk keadaan kita yang semacam itu. Ya caranya ya kita baik-baik saja dengan semua perbedaan itu berdamai, hidup berdampingan dengan tidak saling meledek di samping perbedaan itu di antara kita ya. Jadi gitu ya, kita sudah dewasa ini. Dewasa itu kan bukan usia ya, tapi mental ya. Begitu. Semua itu kita lakukan untuk kebaikan agama kita, bangsa juga negara kita. Apapun itu, persatuan di antara kita atau NKRI adalah sesuatu yang patut dan layak untuk kita pertahankan ya. Untuk kedamaian kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekeliruan, ada kesalahan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.